Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa mawalahu ba'dah ma ba'dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan malam hari ini kita semuanya bisa sharing sambil santai. Tadi baru saya bilang bisik-bisik sama wakil ketua. Ini kalau dari awal bahasanya Karim kajian remaja ya sing rotok ngenomi gitu, ngeremajani gitu ndak apa-apa, ndak usah terlalu saklek-saklek, nggak usah terlalu sepaneng-sepaneng, ndak usah juga apa ya terlalu resmi, wis pokoknya bar sholawatan, terus kemudian konsepnya santai, duduk di sana, duduk di sini, terus kemudian diskusi, lebih sketsa seperti itu. Nah, tapi kalau memang konsepnya pengajian bapak-bapak, monggo nggih napa nggih Bu? Nggih ngono. Nah, ini tergantung konsep awalnya, karena saya ini ruhnya juga ada di Risma JT. Saya ini kan di Risma JT ya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jadi pada intinya kalau memang konsep yang kita pilih adalah acara untuk remaja, ya tentu dunia remaja kita bawa, mungkin konsepnya bisa talk show, bisa diskusi santai, terus nanti suasana MC-nya pun MC santai, bukan MC pengajian umum gitu ya, pengajian umum. Kurang lebih begitulah. Ini biar ngepaske. Baik, kita akan masuk pada pembahasan kita pada malam hari ini. Judulnya apa, Mas Bos? Oh ya, pokoknya tentang nikmat ya. Pokoknya tentang syukur, tentang nikmat. Satu kata kunci bahwa nikmat Allah Subhanahu wa taala itu la nuhsi tsana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik falakal hamdu hatta tarda lakal hamdu idza radita ila akhirih. Intinya adalah nikmat Allah ini tak terhitung. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Bareng-bareng kita baca bismillah. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tanya bismillah kita dengan bismillahnya misalkan Sunan Kalijogo, itu lafadznya, ucapannya sama atau beda? Lafadznya sama atau beda? Sama. Ucapannya sama atau beda? Sama. Lalu kenapa saat Sunan Kalijogo mencangkul tanah itu yang keluar apa? Mas, nek dong pas sampean gitu ra iso bayar kos, bismillahirrahmanirrahim, sing metu apa? Cacing ya. Padahal bismillahnya sama atau beda? Sama. Apanya yang membedakan? Nah, yang membedakan adalah gandengan amalnya. Yang membedakan apa? Gandengan amalnya. Amal yang paling simpel adalah man arafa rabbahu azalat tuhmah. Siapa orang berusaha mengenal Tuhannya, maka dia tidak memiliki sedikit pun suudzon. Dia tidak memiliki sedikit pun prasangka buruk. Sehingga apapun yang terjadi selalu alhamdulillah. Apapun yang terjadi selalu apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi pada saat kita ada masakan sayur bening gitu ya, nek urung tahu ngaji gitu, ngelihat sayur bening yang ndak cocok, kadang kita bilang apa? Wah, iki sayur apa belumbang to jane banyune akeh temen. Tapi kalau sudah ngaji wis pokok yang pertama apa? Alhamdulillah. Wis pokoknya alhamdulillah. Cara kasinen ya alhamdulillah. Nek urung tahu ngaji kan terus yang muni-muni to. Iki janjane sayur apa upil to iki. Tapi kalau wis tahu ngaji ya kita pahami bahwa nikmat Allah itu tak terbatas, maka satu kata kunci pas kita pertama adalah alhamdulillahirabbil alamin. Udah selalu seperti itu. Loh, alhamdulillah piye ta Ustaz? Wong jelas-jelas saya ini sudah komitmen sama seseorang, sudah mau nikah sama seseorang, sudah nyaris mantep menyebar undangan, bisa-bisanya dia nikah dengan teman sendiri. Ora sida karo aku, terus kon alhamdulillah piye?
Teman-teman semuanya, justru terujinya syukur kita itu dalam kondisi seperti itu. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Malah nek bahasa saya doa patah hati itu ya alhamdulillah. Persis seperti doanya orang yang keluar dari kamar mandi. Orang keluar dari kamar mandi doanya apa? Alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adha wa 'afani atau ghufrana. Ada alhamdulillahnya. Kenapa doa orang keluar dari kamar mandi itu alhamdulillah? Karena apabila isi perut ini nempel terus, tak dipisahkan, akan terjadi bahaya. Sehingga bila dipisahkan, maka justru menyelamatkan. Sesuatu yang nempel terus itu kalau dikasihi, disayangi oleh Allah, maka pasti akan dipisahkan. Dan setelah dipisahkan, doanya apa tadi? Alhamdulillah. Sama nek pacaran terus gitu ya, sama si A atau sama si B, ini kan bahaya. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala dipisah, dan doanya apa? Kurang keras, doanya apa? Alhamdulillah. Alhamdulillahnya pun orang karo batek ngono kuwi. Alhamdulillah ya lega. Apa ana wong lebar saka kamar mandi alhamdulillah ya nyesel. Alhamdulillah tapi mau sing paling kuning ora ono ta. Alhamdulillah lega banget, lega. Los. Alhamdulillah gitu. Jadi hari ini saat sampean dengar seseorang yang pernah sampean singgahi hatinya, terus kemudian dia sudah di pelaminan dengan orang lain, doanya apa tadi? Singkeru, doanya apa tadi? Kalau dia ternyata update status hidup ini bahagia, jenengan doanya apa? Di Facebook dia nyetatus, jenengan doanya apa? Bapak Ibu, kayak Bapak Ibu malahan. Mas Mbak, teman-teman semuanya. Konsep seperti ini kayaknya guyon, tapi beneran. Man arafa rabbahu azalat tuhmata. Siapa orang ada usaha untuk terus kenal dengan Allah, maka hilanglah darinya prasangka buruk. Wa kullu fi'lihi bil hikmah. Dia akan mengatakan setiap yang diperbuat oleh Allah atau setiap yang terjadi bil hikmah pasti mengandung apa? Hikmah. Sehingga pada saat kita sakit, kita kecewa, the jengkel, the gondux, the apalagi grundels, maka jelas jawabannya karena kita yang salah paham, belum paham atau gagal paham. Begitu kita paham, oh ini ya alhamdulillah ya gitu. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Pertanyaannya sampai seberapa cepat kita akan menemukan hikmah di balik kejadian? Pen cepet dulu, pen orang nanti kesuwen. Ada orang move onnya sampai berapa? Jenengan termasuk sing move on berapa hari, Mbak? Oh tahun malahan, masya Allah, turut bila sungkawan yang ngono. Oh abad malahan abad. Wong wis mati urung move on. Lah, bagaimana agar kita kemudian cepat langsung mengambil sisi baik, les gitu. Alhamdulillah. Ada kiat-kiatnya yang hari ini kiat-kiat ini akan saya sampaikan. Bahwa sampean pada saat punya uang tek, alhamdulillah. Apa nih sing istimewa, duit-duit ya memang kudu alhamdulillah. Sehat alhamdulillah. Iya, apa yang istimewa? Ya memang harus alhamdulillah. Tapi saat kau sakit, saat kau disakiti, saat kau ditipu, saat kau dibuat merana, saat kau di apa nek PHP ki apa teman-teman? Kok tetap alhamdulillah, masih tetap tersenyum ya. Ada sebuah gubahan syair. Syairnya ini syair orang Indonesia, saya pernah baca di satu majalah itu. Kau bisa mengalahkan dengan takdir hanya dengan tertawa. Ngeri teman gini puisi ngono gini. Kau bisa mengalahkan takdir hanya dengan apa? Tertawa. Saat takdir mencengkerammu maka kau mengatakan hahaha. Ya nek kuwi wong ora ngaji, tapi tetap mending daripada orang yang nyetatuse sing ora-ora. Jarem yo ngono. Sing elek-elek aja. Baik, saya akan lanjutkan. Bagaimana kiat-kiat kita kemudian bisa bersyukur, bisa tetap melihat sisi baik dalam perkara-perkara yang dohirnya benar-benar negatif. Yang pertama adalah kau lihat
air ini. Oh, iki kok ono mereke ya dikira kok nanti malahan sponsor malahan. Ya wis kuwi lah. Pokoknya kalau ada air putih. Apa? Air putih. Terus kemudian misalkan itu air kau kasih bangkai tikus. Kira-kira airnya itu bau enggak? Bau. Bisa dipakai enggak? Enggak bisa dipakai. Itu bangkai tikus ngaruh atau ngaruh banget? Ngaruh banget. Lalu kalau airnya kita perbesar menjadi satu kolam, itu bangkai tikusnya ngaruh enggak? Ngaruh tapi dikit. Kolamnya masih bisa dipakai, minimal airnya buat nyiram kembang isolah. Kalau airnya kita perluas menjadi satu sungai, bangkai tikus ngaruh enggak? Enggak begitu ngaruh. Ngaruh ya dikit banget. Kalau airnya kita perluas menjadi satu samudra, bangkai tikus ngaruh atau tidak? Enggak ngaruh. Sama sekali enggak ngaruh. Maka samudrakan hatimu dengan terus mengingat nikmat Allah. Niscaya sedikitnya ujian ora krasa. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Apa tadi? Ora krasa. Alhamdulillah. Kono tiba-tiba, Mas, sepertinya kau ini terlalu soleh untukku, Mas. Biarkan aku sesuai pilihan orang tuaku dan engkau ini biar sesuai pilihan Allah. Jenengan bilangnya apa? Seru toh, bilangnya apa? Karo guyu apa karo nangis? Demikian seterusnya. Kenapa kita bisa sedemikian slow, santai dan sebagainya? Jawabannya seberapa nyamudra hati kita. Kalau hati kita sedemikian mensamudra, terus mengingat-ingat nikmat Allah ini lebih banyak, minimal nikmat itu bernama detak jantung, denyut nadi, nafas, kita masih punya orang tua, kita masih punya ibu, bapak, kakak, adik, masih punya kesehatan. Sebut saja jantung itu Pak, kalau suruh bayar 1 miliar terus kemudian dijual, mau atau tidak? Tidak mau. Insya Allah nikmat. Belum lagi nikmat yang paling luar biasa, nikmat kita menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan fasilitas syafaat. Semoga dengan sholawat-sholawat itu kita dapat syafaat. Amin Allah. Itu simpel banget itu. Ya Allah. Tapi itu kan sing wis tau ngaji Ustaz. Kaya aku ora tau ngaji, nek loro ati ki loro tenan kok. Ya wis, pakai cara yang nomor 2. Ini lebih simpel lagi. Pakai cara yang nomor berapa? Nomor 2. Namun sebelum cara yang nomor 2 saya akan lanjutkan sebuah kisah. Jadi ini pernah saya ceritakan di sini. Kenapa? Temanya podo karo tahun wingi nek ora salah. Ndak apa. Tentang masalah nikmat. Tahun-tahun yang lalu. Jadi ini ada teman dulu saya mondok datang ke rumah, bilang begini, "Kang, kowe sakena urip wis penak, wis keluarga, ya ana omah, ana mobil, ana pondok, ana santri, ana saiki aku nggak entas rampung mondok, bojo we urung, coba rasake aku." Lah saya bilang, "Emoh to ya kowe rasaan dhewe to ya." Laguyan. Lah piye napa-napa, saya bilang, "Ada apa? Ada cerita. Kalau dia itu nikah itu hanya berhenti di kata nyaris. Jadi wis meh nikah nyaris mau ndak jadi. Nyaris mau nikah ndak jadi. Akan tok pirang-pirang tahun akan tok karo Siti akan nikah tidak jadi, akan lagi tidak jadi, akan lagi tidak jadi. Sing terakhir iki Kang, kata dia. Sing terakhir iki sing paling parah. Wong wis tinggal kurang maknyuk gitu. Bisa-bisanya calonku itu mencintai orang lain, bahkan nikah dengan orang lain. Coba kaya ngopo rasane Kang? Rasake. Aku jawab, "Moh to ya kowe sing ngrasake." Terus saya bilang dengan sedemikian rupa dalil-dalil yang saya mengerti. La tastaghrib Mas, wuqu'al aqdar. Kau jangan kaget terhadap terjadinya ketidakenaan sepanjang engkau masih di dunia. Saya pernah sampaikan setiap kita ini pasti punya masalah, diliputi masalah karena kita masih manusia. Kalau diliputi wijen namanya apa? Undi-undi, bener. Nek diliputi klopo namanya apa? Klepon. Lah nek diliputi masalah ya menungsur. Tapi piye coba kok ngene iki?
Nah, saya bilang dengan santai, la tastaghrib wuqu'al aqdar, saya lupa, dia yang ngingetin. Madum tafi hadidar, aku wis paham wi Kang, wi biyen zaman mondok ya wis nek sampean ngerti. Tapi prakteke lho angel ra karuan. Saya berusaha mengingatkan ini orang yang sedang patah hati, jatuh cinta, kemudian patah hati. Jenengan ngerti dhewe ngandani wong sing paling angel ki siji wong apa? Wong apa? Wong edan nomor loro wong. Ya yes, gitu. Sulit saya. Dia masih terlalu cinta pada calonnya yang ndak jadi. Lah terus si Doni nikah karo sapa? Kancaku dhewe, lu elek meneh. Kandhani pura. Singkat cerita karena saya ndak bisa nasihati. Ini kisah beneran, Mas. Singkat cerita karena saya ndak bisa nasihati, saya bawa ini ke Pak Kiai. Wis aku ora mampu nek ngandani sampean, wong dhewe ke sak level kok. Tak bawa sowan ke Pak Kiai. Bareng-bareng kita sowan ke Pak Kiai. Ternyata Pak Kiai itu jauh lebih ekstrim. Ditarik tangan itu orang, set, koncoku kuwi, nih tanganmu gor nih. Setelah dia cerita, tarik. Muni, alhamdulillah. Delongop melahan. Alhamdulillah, ngono lho. Ya alhamdulillah. Sing tegas, alhamdulillah. Loh kok alhamdulillah toh Pak Kiai? Pak Kiai itu jawab begini, ya alhamdulillah. Untung saiki dheke iso seneng karo wong liya, iso nikah karo wong liya. Jajal nek kowe wis duwe anak telu ternyata dia seneng karo wong liya, nikah karo wong liya, apa ora tambah mumet? Nggih ya. Ya nggih to. Sallallahu Nabi Muhammad. Jadi pokoknya segala yang berbahaya untuk diri kita nempel terus pasti dipisahkan kalau kita dikasih oleh Allah. Maka doanya apa tadi? Alhamdulillahirabbil alamin. Ini untuk satu kasus bernama percintaan, Mas, karena jenengan muda-mudi. Di kasus-kasus yang lain, misalkan kasus masalah rezeki, di dalam Uyunul Hikayat itu terdapat satu kisah. Kisahnya adalah terkait seseorang yang bernama Kiai Hamdalah. Kiai Hamdalah itu atau Syekhul Hamdalah ini, dia apa saja yang terjadi selalu alhamdulillahirabbil alamin. Selalu yang terjadi alhamdulillahirabbil alamin. Yakin banget bahwa la in syakartum napa? La azidannakum, terus wala in kafartum. Udah itu pokoknya. Nek tetap bersyukur nanti Gusti Allah tahu cara ganti, tahu cara nambahi, tahu cara ngasih nikmat lebih banyak. Tapi kalau kau dikit-dikit mengeluh, kau dikit-dikit nyetatu sing ora-ora, hidup ini ternyata gelap. Aku tak bisa hidup tanpamu. Kuwi nek konangan aku paling tak jawab pret ngono tok. Dan sebagainya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nah, dalam Uyunul Hikayat itu kisahnya begini, Mas, Mbak. Kiai Hamdalah itu apapun yang terjadi selalu alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Satu ketika anaknya yang masih remaja pulang dan kemudian bilang sama orang tuanya, itu bapak sama ibunya, Pak, Bu, pinjam kendaraan. Kendaraan zaman dulu bukan Innova, tapi kuda zaman dulu. Pakai apa? Kuda. Saya bicaranya terlalu cepat enggak? Bisa disambung? Bisa nyambung ya? Nah, kendaraan zaman dulu kuda. Kudanya dipinjam sama si anak. Dibawa ke hutan buat berburu, zaman dulu buat berburu. Setelah buat berburu yang terjadi apa? Setelah selesai berburu kecapean, dia tiduran di sandaran pohon dan lupa kudanya itu kalau dalam bahasa Jepang belum dicancang. Belum di apa? Cancangnya apa? Pokoknya belum diikat. Hilang. Pulang, laporan ke orang tua, Pak, Bu, kudanya hilang. Ini kan kasusnya podo to karo sampean misalnya duwe sepeda motor disilih koncone. Jare meh nggo gawe ngirim barang. Balik-balik nganu motore hilang. Sampean kira-kira muni alhamdulillah kuat ndak? Ndak kuat kan? Maka tadi saya katakan syukur itu kalau dalam kita punya nikmat gampang. Nek dong pas kong ini kok muni alhamdulillah, jos tenang. Dan kau akan rasakan keajaiban-keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Karena asyukru wal hamd mim babin taqwa. Kama qala
fil Qur'anil azim wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Syukur, hamdalah itu bagian dari takwa. Siapa tetap menjaga syukurnya, siapa tetap menjaga takwanya, yaj'al lahu makhraja, nanti ada solusinya. Wa may yarzuqhu min haitsu la yahtasib. May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nanti ada secara rezekinya. Oleh karena itu apapun yang terjadi wis pokok doanya apa tadi? Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nah, ini Kiai Hamdalah itu yang ngomong ngono, alhamdulillahirabbil alamin. Jajal sampean motor hilang, kira-kira munine piye? Dijeleh kanca meneh. Piye? Wah. Kacau kowe ndak motor urung lunas mbok ilangi. Dewi ngajine kon ni alhamdulillah gampang men. Malahnya itu. Ada lagi orang model begini. Dia kalau terkena sesuatu, terkena musibah, terus kemudian dikasih nasihat, wes sing sabar, sing ikhlas. Ikhlas kowe orang lakoni panganan apa wi. Yang model seperti itu masih ada ndak? Ada ndak? Orangnya hadir. Nah, ini kita riset semuanya di sini. Kita beresi semuanya di sini. Kenapa Mas? Cepat atau lambat kita yang masih muda itu harus membangun jiwa sejak dini, sejak masih muda. Karakter syukur itu dibangun sekarang Mas. Nanti kalau kita sudah lebih dari 40 tahun, jarang-jarang membangun jiwa dengan jiwa yang bersyukur, jiwa yang legowo, jiwa yang tetap husnudon, tidak dibangun. Satu ketika kita kena musibah besar dan itu sudah kita umur 35 atau umur 40 tahun, wah bisa jeglek sak jeglek. Karena orang ngeriset ngandani wong umur 40 tahun itu koyo dandani cor-coran sing wis kadung garing. Maka kalau mau belajar tentang karakter sing pas sekarang ini, dari setiap perilaku, dari setiap kejadian-kejadian, ambil ilmu. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kiai Hamdalah itu malah diginikan sama istrinya. Malah alhamdulillah, kendaraan hilang alhamdulillah. Semakin tertekan, semakin alhamdulillah. Wis mau jarane dilangke anake, dipaido bojone wis tambah alhamdulillah. Wa ba'da syahra ini kurang lebih setelah 2 bulan di kandang kuda itu kaya ana suara klutak klutuk barang dibuka bengi-bengi jarane mulih Mas. Kudanya pulang berikut membawa 10 kuda dari hutan. Wah gitu. Untung kemarin bersyukur, untung kemarin takwa. Allah tahu cara ngasih nambahnya. Coba kalau kemarin sudah kadung jadi dosa, coba kalau kemarin sudah kadung menjadi keburukan, nggak akan ada tambahan apa-apa. Kisah ini kayaknya kisah ilustrasi zaman dulu Mas. Kisah ini akan terjadi pada diri sampean saat mulai usaha dodolan pulsa misalnya ya. Badine 1.000, salah kirim rugi. Belum lagi saat sampean misalkan jualan online ternyata ketipu. Wah, beli grosir apa gitu ternyata tertipu. Ini kalau karakter Hamdalah tidak dibangun sejak dini, rapuh kita Mas Mbak jiwanya. Tidak siap kita mendapatkan nikmat yang banyak. Maka pernah berdoa itu seseorang di hadapan Sayyidina Umar, Allahumma ja'alna min ibadikal qalilin. Ya Allah, jadikan aku termasuk orang-orang yang sedikit. Sayyidina Umar berkata, doa apa itu? Oh, doa orang termasuk orang sedikit. Lalu orang tersebut mengatakan, kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit orang yang bersyukur. Oh iya ya, berdoa ingin orang jadi orang yang sedikit karena memang sedikit orang yang bisa Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Satu ketika Mas, sampean sudah nikah, rezeki lagi seret, itu istri biasanya guyang-guyu atau alhamdulillah? Alhamdulillah atau guyang-guyu? Oh, berengat-berengut apa alhamdulillah? Berengat-berengut apa alhamdulillah? Nah,
Saya yakin sekali. Alhamdulillah merengut. Tapi alhamdulillahmu tetap terus dipegang karena kau ini suami, momong, pemimpin. Jangan terbawa oleh kesedihan istri, tetaplah bersemangat dalam posisi apapun. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Tetaplah cerah. Dengan demikian maka sedang disiapkan nikmat-nikmat yang lebih banyak untukmu wahai para suami. Oh, ini sudah pada nikah? Belum ya? Insya Allah turut bila sungkawa lagi. Ya minimal karakternya dibangun dulu. Kalau kau syukur dalam kondisi lagi seneng sih enggak usah dibicarakan. Tapi dalam kondisi seperti ini kau masih tetap cerah melihat kebaikan Allah, kau masih mengatakan alhamdulillah. Ada seorang menjadi wali yang kelas tinggi, namanya Abu Kilabah. Itu sampai para aulia di mana-mana itu mengagumi beliau. Dicari apa sebabnya ini. Seorang tabi'in bernama Abu Kilabah ini memiliki derajat yang unggul. Ternyata beliau oleh Allah Subhanahu wa taala diuji, matanya buta, kakinya lumpuh, tapi lisannya masih selalu alhamdulillahilladzi faddalana ala jami'il alam. Alhamdulillahilladzi faddalana ala jami'il khalq. Alhamdulillahilladzi faddalana ala jami'il khalq. Alhamdulillahilladzi faddalana ala jami'il khalq. Kemudian anak muda bertanya, engkau ini sudah lumpuh, sudah matanya buta, kok doanya seperti itu? Alhamdulillahilladzi ala jamil khalq itu begini. Ya Allah, segala puji bagi engkau, alhamdulillah. Segala puji bagi engkau, aku bersyukur karena aku dilebihkan pada semua makhlukmu. Memang kau ini lebih dari sisi mana? Beliau mengatakan, lebih dari sisi syukurku. Disitulah letak beliau menjadi kekasih Allah di atas para kekasih Allah yang lain. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Maka mas, satu ketika sampean bojo sok ben tinggal tunggulah tanggal mainnya kan, nek jadi main. Satu ketika kok sampean istrinya solihah, alhamdulillah mas, sampean jadi rojo, insya Allah. Tapi kok istrinya berengutan, nyelatuan, nuntutan, ngentutan, maidunan dan sebagainya, ya alhamdulillah juga cepat jadi wali. Minimal wali murid kan ya. Wis pokoknya apapun kondisinya alhamdulillahirabbil alamin. Ternyata Allah menyediakan ada 10 kuda dari hutan yang itu merupakan hadiah atas ketakwaan. Ini sudah di atas kesabaran mas. Wong kudune sabar kok malah disyukuri, kan hebat. Hebat, Masya Allah. Yes. Jam berapa mas? 9:03 ya. Satu lagi kisah. Ini saya tuh masih ada acara satu lagi, dan acara dengan guru saya, jadi nggak berani telat kalau yang sana. Bismillahirrahmanirrahim. Satu lagi kisah. Luqman Al-Hakim. Saya pernah ziarah ke makamnya beliau, Luqman Al-Hakim. Di mana? Kaligawe. Di Mesir, di Mesir. Luqman Al-Hakim itu punya pesan sama anaknya. Kalau yang tertera di dalam Al-Quran sampean tahulah ya. Tapi ini yang tertera di dalam kitab namanya Tarikh Ad-Dimishqi. Luqman Al-Hakim punya pesan kepada putranya begini. Nah, kau ridhalah terhadap apa yang kau sukai atau yang tidak kau sukai, karena sejatinya semua adalah dari Allah yang maha bijaksana, yang maha adil. Si anak berkata demikian, ayah, kalau aku ridho, syukur pada apa-apa yang aku sukai gampang, tapi ajari aku bagaimana aku ini tetap ridho, tetap syukur pada sesuatu yang tidak aku sukai.
Piye carane coba? Kemudian Luqman mengatakan demikian sama sang anak. Ya sudah, kalau begitu ayo kita bersama belajar bersama dengan safar. Dengan apa? Safar. Orang dulu itu antara safar itu apa? Perjalanan, dengan belajar ini gandeng, Mas. Gandeng. Maka sambil perjalanan sambil belajar. Dan itu bisa luar kota, bisa luar negara. Hal biasa seperti itu orang zaman dulu. Maka saya sering mengadakan safar kemana begitu, satu bis sambil pelajaran apa gitu. Nah dulu zaman Luqman Al-Hakim belum ada bis. Ya jalan. Akhirnya ini Luqman sama sang putra berjalan kaki safar. Ya. Kehabisan bekal. Putra Luqman mengatakan demikian, wahai ayah, ajari aku untuk tetap ridho dan bersyukur. Kita kehabisan bekal. Apa yang mau kita makan? Wah, ini cara sampean sing dadi Luqman, iya yo, piye nek kok ngene iki. Luqman Al-Hakim kemudian mengatakan demikian. Bukan tugas kita membagi rezeki. Tugas kita adalah berjalan menuju sang pemberi rezeki. Nemu kata-kata kau ngono kan ya ora gampang toh, Mas. Akhirnya tetap berjalan dan qadarullah di depan sana sekitar sekian kilo mungkin ya. Di atas itu ada semacam gumpalan asap. Menunjukkan bahwa bawahnya itu ada pemukiman penduduk. Itu kan padang pasir toh. Mungkin kita akan ke sana. Itu Allah sudah mulai tunjukkan. Ya. Benar juga Bapak yo ngono sana. Jangan ngulang kata-kata saya bagus tadi Mas Mbak. Lumayan buat nyetatus. Bukan tugas kita membagi rezeki atau memberi rezeki. Tugas kita adalah mendekat kepada sang pemberi rezeki. Udah. Nanti bagaimana itu sang pemberi rezeki, memberi dan membagi itu tugas beliau. Orang semelu-melu. Nah, begitu tak berjalan nampak apa yang terjadi. Dilalah kaki Luqman Al-Hakim, kaki putra Luqman Al-Hakim itu terkena duri ya, atau terkena semacam ya duri atau tulang. Ini saya tadi kena kaca saja lumayan rasanya. Aduh, tak terjadi pendarahan, kemudian pingsan, blek. Sampai sekian waktu. Luqman kemudian mengangkat itu sang anak sambil berjalan. Meneteslah air mata Luqman di pipi sang anak. Tek. Karena kena tetesan air mata, anak yang tadinya pingsan itu langsung siuman. Begitu siuman langsung berkata, lah kalau begini gimana cara kita bersyukur? Gumpalan asap sekarang sudah tidak ada. Kakiku terjadi pendarahan. Kalau kita berdua di sini kita akan mati. Kalau engkau yang berjalan, wahai ayahku, engkau akan tidak tahu arah dan aku di sini akan mati. Gimana coba cara ridhonya? Wah, sampean mumet Mas tinggal. Gimana coba? Luqman kembali lagi mengucapkan kata-kata yang sangat luar biasa. Wajar bila beliau itu mendapatkan gelar apa? Nama aslinya kan Luqman. Terus belakangnya Al-Hakim. Artinya apa? Yang bijaksana. Kalau Al-Hakimnya versi Allah, maha bijaksana. Kalau Al-Hakimnya versi orang yang soleh, yang wakilah beliau juga adalah seorang nabi, hakimnya adalah yang bijaksana. Beliau mengatakan satu kata ini Mas, ini pegang Mbak, tenanan, ini jos banget ini kata. Ini saya selalu pegang, benar-benar pegang kata-kata Luqman ini. Tidak ada bagi orang beriman satu musibah kecuali itu adalah cara Allah menyelamatkan
dari musibah yang lebih besar. Mudeng atau mubeng? Mudeng atau mubeng? Mudeng atau mubeng? Mubeng ya. Tidak ada musibah bagi orang beriman kecuali itu adalah cara Allah menyelamatkan dari musibah yang lebih besar. Oh gitu. Mas, Mbak. Idza ahabballahu 'abdan. Ketika Allah mencintai seorang hamba dalam hadis qudsi, maka penduduk langit ini akan gemuruh. Nada Jibril, Allah memanggil Jibril untuk menghabarkan kepada penduduk bumi, lalu penduduk bumi ini pun menghabarkan kepada penduduk langit ini menghabarkan kepada penduduk bumi untuk memberikan perilaku spesial pada orang yang dicintai oleh Allah. Dari mana orang mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala? Dari husnudzonnya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Dari syukurnya. Kemudian Luqman setelah mengatakan tidak ada bagi orang beriman satu musibah kecuali apa tadi? Cara Allah menyelamatkan apa? Dari musibah yang lebih besar. Datang seorang pria berkuda. Makin dekat, makin dekat, makin dekat, makin dekat, makin dekat. Semakin dekat itu seorang pria yang menggunakan kuda, semakin hilang rupanya, tapi semakin jelas suaranya. Apakah engkau yang bernama Luqman, wahai fulan? Betul. Lalu engkau siapa? Aku adalah malaikat, kata pria tersebut yang hatif-hatif. Kenapa engkau datang ke sini? Sesungguhnya para penduduk langit kagum akan kebijaksanaanmu, melihat kebijaksanaan Allah. Itu luar biasa ini kisah ini. Melihat kebijaksanaan Allah. Engkau ini selalu husnudzan, engkau ini selalu syukur. Tidak bisa kami tinggal diam. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ini kisah tertulis dalam Tarikh Ad-Dimishqi. Lalu singkat cerita kemudian apa yang terjadi? Aku adalah malaikat yang oleh Allah Subhanahu wa taala dikirimkan untuk memberikan kabar kepadamu wahai Luqman bahwa gumpalan asap yang tadinya ada di sana, yang bawahnya ada sebuah kaum, itu adalah kaum yang Allah Subhanahu wa taala kirimkan aku untuk menghancurkan kaum tersebut karena banyak kemaksiatan. Lalu aku juga dikirim oleh Allah untuk memberikan luka pada kaki putramu, yang andaikan kaki putramu tidak luka maka perjalananmu lancar, dan bila perjalananmu lancar maka kau akan hancur bersama kaum tersebut. Paham atau belum? Berarti kaki yang terkena duri itu justru cara menyelamatkan, Allah cara menyelamatkan dari musibah yang lebih besar. Jadi kan ora usah kisah sing aneh-aneh lah. Jenengan wis tahu krungu ana wong telat saka bandara, ya kan? Macet dan sebagainya. Begitu sampai bandara ketinggalan pesawat. Ada yang tenang, wis lah. Semuanya sudah dari Allah. Begitu setelah enggak ada 1 jam yang terjadi apa? Pesawatnya hal itu kan biasa. Maka kalau engkau tidak mendapatkan sesuatu yang menurut pikiranmu baik, husnudzonlah. Dan katakan doanya apa? Satu lagi doanya apa? Sekali lagi doanya apa? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini dulu yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Oh ya, saya pesan satu lagi. Habis ini selesai. Masih masalah jodoh. Yang kisah nyata ini pendek. Ketika doa mau dikabulkan, maka biasanya doa itu diuji. Betul. Ini kalau cowok cewek biasanya nek ndonga sing paling histeris cowok atau cewek? Cowok atau cewek? Cewek. Nek ndonga histeris, ya Allah.
jodoh ya Allah, ganteng ndak apa-apa, pinter ndak masalah, gede dhuwur mancung ngapal Quran ya ora apa-apa ya. Omongnya begitu ya. Gantengnya kaya wong Korea tapi soleh kaya wong. Nah, dulu ada jamaah pengajian kita kurang lebih seperti itu. Dia berdoa, habis berdoa, dilalah qadarullah itu bapaknya bilang begini, Nang, besok ada anak dari teman bapak yang mau datang, insya Allah mau kenalan sama kamu. Ini kan cara wong kan, alhamdulillah, dongoku mandi, seneng loh, karena sekian lama dia di Semarang, dulu kuliah di Semarang, pulang, nah ini dia ceritanya nanti setelah sukses, pulang ke Semarang, dia cerita tentang perilakunya ketika di rumah itu. Apa yang terjadi Mas Mbak? Senin, wah dek wis pol maca ayune ra karuan, wis rasane seneng banget. Wis ana semeh kelamar. Wonge pokoke sip lah, sip. Mlebu ming kamar kan hawane kowe pengen salto-salto to. Saking senenge. Begitu hari Senin Mas, les bener rombongan dari pihak pria datang, Pajero, les si RV. Padahal nek dilirik saka malaikat saka dhuwur iki nyileh. Sing iki nggone tanggane, sing iki nyewa. Sing ngono ki wong lanang. Nah, singkat cerita, begitu sampai rumah, tek. Nduk, kowe engko sing ngetokke wedange ya. Nggih Pak, nggih Bu. Semangat. Dia pakai nampan, seret. Begitu sampai di ruang tamu dilirik, sing ndi ya calonku. Edak-edake malu-malu manusia, mosok malu kucing. Dilirik. Loh, tuwa kabeh ngene. Ana sing nom siji. Ya Allah. Tapi kok irenge ngono. Astagfirullahaladzim. Mosok ngono. Ya Allah. Terus namanya orang Jawa itu kan sumeh lah ya, guyu. Begitu guyu, ting, ya Allah, orang mau ngireng, merongos ya Allah. Iki ibu ki kenal ke aku apa? Ini beneran, intinya orangnya jelek lah, tidak sesuai. Nek ditambah-tambahi ya mungkin pas ngadeg ngono kae terus sing wedok ya mbatik, ya Allah, ngono kuwi wis pol ngadege ya Allah. Lengkap sudah penderitaanku. Lah mundur, dia mundur. Terus tamu-tamu pulang. Saya tanya Mbak, ini sangat tidak sesuai harapan. Terus ditakoni Mbak, misalkan zaman sama orang tua, pindo gelem ora, tanggapanmu piye? Gimana doanya? Alhamdulillah, ora percaya. Ternyata ini anak karena memang sudah dia bangun jiwanya sejak muda, gampang enteng saja dia bilang alhamdulillah. Kan besok yang ngatur Allah, nggak usah bingung-bingung. Dia katakan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah pindo. Alhamdulillah kula tak istikharah riyen. Ini juga penting, Pak. Di hadapan orang tua jangan pernah lidah kita mengecewakan. Kalau memang kita tidak pas, jangan langsung ke belakang dulu berdoa, ya Allah, mbok sing putih-putih titik. Tapi nang ngarepe wong tua aja jengkel kita. Ngono nggo ibu wae kono. Ini kan gandengan doa kan? Doa itu yang paling hebat apanya? Gandengannya kan tadi itu. Dan gandengan yang luar biasa itu syukur. Boleh kita merequest apapun. Saya punya anak saya beling wis pokoknya alhamdulillah ini sih. Tapi angel lo, alhamdulillah. Orang gelem ngaji lo, alhamdulillah. Lo kadang-kadang orang gelem angkat sekolah, alhamdulillah. Di pondoknya malah wong tuane tekan rumah, anak tekan rumah dhisik lo, alhamdulillah. Baru setelah saya katakan alhamdulillah sebagai bukti syukur. Ini Mbak, ini namanya adab di hadapan Allah. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah, cuma alhamdulillah, berlipat ganda alhamdulillah saya ya Allah, anak saya yang sulit ini,
engkau rubah menjadi seorang anak yang soleh. Ngono cara ndongane. Ora saka ngarep wis langsung maido, ya Allah piye to iki? Di alhamdulillah dulu. Maka ketika kau dikenalkan sama siapapun, apalagi itu orang tua, jawabannya apa? Alhamdulillah dulu. Lah terus kamu mau do? Alhamdulillah. Kalau tak istikharah riyen. Jane nang ati, ya mau Bu, ngono. Tapi yang dhisik. Habis itu terus kemudian di rumah lah sampean punya Gusti Allah. Saya tanya, adakah yang di atas orang tua? Ada atau tidak? Ada, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laporan yang baik, ya Allah. Orang tua saya memilihkan seorang seperti itu, ya Allah. Saya alhamdulillah, ya Allah. Saya syukuri, ya Allah. Berlipat ganda syukur saya, ya Allah. Matikel-tikel matur suwun kula, ya Allah. Gitu cara bicaranya. Jangan langsung ditampik, jangan langsung ditangkis. Di alhamdulillah itu. Baru setelah itu kita request. Tapi setelah alhamdulillah, apa yang terjadi dilalah ora sida karo sing elek iki, terus ana sing kanca SMA sing pas sing biyen wis tau sesenengan tau ora. Lho kuwi kok gelem karo aku? Lah tak kira kuwi biyen kae karo kae ono. Lho kok ya usah memang alhamdulillah. Pokoknya gitulah Mas Mbak. Kita itu cuman diuji sebentar. Kualitas kita itu seberapa nek karena ada ujian dikit kok wis berat, ucapannya sudah ndak karu-karuan, nyetatusnya itu emojinya nangis tok gitu ya, sambil mengatakan sing ndak karu-karuan, aku terdolimi, pretah ngatur terdolimi barang ya sawai. Status yang terbaik adalah alhamdulillahirabbil alamin. Itu dulu yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Tidak ada pertanyaan, tidak ada. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah di pekan depan, di bulan-bulan depan saya buka tanya jawab. Ini saya benar-benar ada acara nanti, kalau memang benar penting ada pertanyaan, saya di DM. Insyaallah saya balas dengan satu kata, alhamdulillahirabbil. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.